Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel Bu Heni Channel ya. Kali ini saya mau berbagi, mau sharing sedikit. Jadi kita ketika datang ke Taiwan, setelah dapat gaji yang kesekian, mungkin kita akan diajak ke agent atau disarankan sama majikan untuk buka tabungan. Biasanya agent ya. Jadi agar gaji kita tidak habis semua ya, sebagian ditabung, sebagian dikirim gitu. Biasanya kalau pengalaman saya yang dulu itu, saya disarankan sama agent untuk buka bank di kantor pos. Jadi dijemput sama agent, kemudian datanya, karena waktu itu pertama kali datang ke Taiwan, jadi kita untuk ARC dan paspor masih dipegang majikan pertama kali dulu yang 2010 ya. Jadi kita dibawa ke bank kantor pos ya. Jadi kita buka seperti ini. Kita nabung pakai paspor ARC identitas ya. Penampakannya seperti ini. Jadi dari pertama itu dulu memang sengaja nggak dikasih ATM-nya. Kalau sekarang banyak sekali kan yang BMI Taiwan, setelah ngepan untuk yang kantor pos kita selalu minta yang ATM, diurus ATM-nya. Jadi lebih mudah ya. Misalkan kita ada kebutuhan mendadak kan kita tidak tahu juga. Kan Sabtu sama Minggu libur. Jadi untuk kantor pos yang kecil libur tutup. Jadi kita lebih fangpian, lebih misalkan kita butuh, kita bisa ambil uang yang kantor pos itu, yang ATM itu bisa lewat toko 24 jam atau lewat kantor pos terdekat, ATM-nya terdekat ya, ATM posnya ya. Penampakannya seperti ini. Jadi kita kalau udah nabung nanti kita dapat kayak gini. Untuk yang mau minta ATM nanti bisa ngomong langsung ke orang banknya, minta mau ngepan yang ATM-nya. Jadi kayak gini aku dulu ya. Terus kebetulan saya kan nggak ada ATM-nya, jadi sekarang udah ganti beberapa majikan. Pun saya kebetulan di majikan ini karena liburnya terbatas, pasiennya nggak ada yang jaga, mereka semua kerja semua, jadi libur pun hanya 1 bulan sekali, itu kadang pas hari Minggu. Jadi kita ini ya, untuk ngepan ini nggak bisa karena pas jatuhnya libur itu di hari Minggu atau Sabtunya gitu. Terus kita ini untuk posnya saya nggak ada ATM-nya ya. Terus yang kedua adalah Jisung Bank. Itu pengalaman di majikan kedua. Jadi diantar, katanya yang ada uang sedikit, disuruh nabung di majikan kedua, diantar. Kebetulan dibawa apartemen, jadi henfangbian ya, turun ke apartemen, kita diantar sama majikan. Hari itu cuma bawa sama juga ARC dan paspor, tapi memang dikasih ATM. Jadi gini, katanya biar kalau ada ATM itu praktis gitu. Jadi kayak gini. Ini pun memang sengaja dipan yang tidak harus, biasanya kan kita harus ninggal saldo 1000 NT dolar kan. Kalau ini kita ndak. Jadi misalkan kita ada gaji 19,5 atau berapa sekian gitu ya, itu yang 500 ditinggal di ATM, terus kita ambil yang 19.000-nya itu masih bisa. Atau misalkan 18.500 ya, 18-nya bisa diambil semua, 500-nya ditinggal ATM. Jadi tidak harus 1000 NT dolar ditinggal di sana seperti kebanyakan ATM lain atau bank lain ya. Itu pengalaman saya ya. Terus yang ketiga adalah BNI. Jadi waktu itu di majikan kedua juga saya buka rekening BNI di Taiwan. Jadi via Indosuara kita, karena nggak bisa keluar waktu itu jaga akong, saya cuma minta dikirim dokumen. Jadi kita bayar 2.300 NT, itu sudah termasuk saldo di dalamnya sekian ratus ribu ya. Jadi 2.300 itu sudah bolak-balik untuk kirim
kirim formulirnya. Jadi kita daftar, kita minta mau daftar mau buka rekening kan, terus kita dokumen dikirim ke alamat majikan, kita dapat, kita isi, terus kirim balik. Jadi kirim balik dalam waktu berapa saya lupa waktu itu. Jadi ATM sudah di tangan, terus dokumen dikirim balik. Total 2.300 NT dolar kalau nggak salah ya, karena itu sudah dari 2015-an ya. Ini udah sekian tahun. Kebetulan waktu itu setahun yang lalu karena saya cuti, buku rekening tak bawa pulang Indonesia. Kesininya lupa, tidak dibawa gitu, ketinggalan di tas satunya atau di rumah, saya lupa. Jadi nggak saya bawa pulang. Ini untuk BNI kita bisa, jadi ATM BNI ini bisa digunakan transaksi di ATM yang berada di toko 24 jam. Penampilan seperti ini, ada tulisannya Mastercard, debit BNI kayak gini, belakangnya seperti ini, Maestro ini tulisannya kayak gini. Jadi dia setiap transaksi kita kena cas atau biaya per transaksi itu 100 NT dolar. Kalau yang untuk ATM yang Taiwan itu sama pos kayaknya satu transaksi itu hanya kena 15 NT dolar. Tapi untuk yang BNI ini sekali transaksi kita kena 100 dolar. 100 NT ya. Ya kayak gini penambangannya. Ini bisa dipakai ya. Di toko 24 jam bisa dipakai untuk transaksi. Jadi Henfang Pien bisa ini. Kalau di sini sebenarnya banyak bank ya. Bisa aja. Jadi untuk yang Bank Taiwan ini kita pilih yang terdekat. Jadi, tapi kebiasaan biasanya itu kita yang wajib yang sering dipakai itu yang biasanya TKW itu biasanya langsung buka yang pos ini kan kayak gini. Saya dulu bukanya di Banjiao. Jadi 2 rekening ini saya buka di Banjiao, terus yang BNI ini saya buka di Indosuara via jadi kirim dikirim ke majikan, kita isi semua sudah oke, kirim balik gitu. Jadi kayak gini, dapat buku rekening, dapat ATM, terus dapat langsung otomatis dapat saldo di dalamnya gitu. Ini bisa dipakai ya, rekomen pokoknya ya. Untuk yang rata-rata biasanya para BNI Taiwan itu kita pakai pos yang biasanya kebanyakan lah ya. Terus untuk yang untuk biasanya yang Bank Taiwan itu mereka pilih yang terdekat dari rumah majikan, Jisun Bank. Jadi kayak gini. Jadi beda-beda. Ada yang diharuskan tinggal di ATM 1.000 dolar. Tapi untuk yang ini saya memang Jisun ini hanya misalkan ada 500 pun masih ditinggal di sana, yang 18-nya atau 19-nya itu bisa diambil. Pengalamannya saya gitu. Ya, terima kasih. Ini pengalaman yang bisa saya bagi ke kalian semua. Mungkin saja bagi sebagian besar BNI Taiwan lebih ke kantor pos ya, karena itu kantor pos kan besar 24 bisa sekarang bisa pakai ATM, ada di mana-mana gitu. Terus sekarang juga ada ATM-nya juga bisa buat transaksi di toko 24 jam di Taiwan. Jadi enak banget ya. Udah sekian dulu video dari saya, pengalaman saya tentang buka rekening dan ATM ya yang ada di Taiwan. Ditunggu next videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Maaf kalau ada kekurangan karena saya masih pemula ya, amatir, masih baby kalau bilang kayak enggak. Kalau orang kan banyak sekali YouTuber yang di Taiwan sudah lihai ya, sudah banyak banget bisa ngevlog. Untuk sementara saya belum bisa ngevlog karena belum ada libur.
mungkin next bisa bikin video yang ngevlog di luar sana gitu. Terus kita bisa traveling, sharing makanan yang ada di Taiwan, kuliner yang ada di Taiwan, banyak banget ya. Sekian dulu, terima kasih, tetap dukung channel Bu Heni, semoga kedepannya lebih maju, kontennya lebih bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, yuk.